Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang kontrak jual beli internasional barang atau jasa, atau dalam istilah asingnya disebut dengan International Sale of Goods or Services sebagai salah satu bentuk kontrak internasional ya. Ya, kontrak jual beli barang ini merupakan salah satu bentuk kontrak paling tua ya, paling klasik atau paling tradisional di dalam sebuah transaksi kan ya. Dan ini merentang hingga bahkan zaman sebelum Masehi di era peradaban bermula. Pada saat itu ada masyarakat adat katakanlah yang melakukan transaksi jual beli ya, jual beli garam pada saat itu antara masyarakat atau suku Carthaginians di Afrika ya. Mereka melakukan transaksi jual beli itu melakukan dengan barter sih pada saat itu ya. Dengan kata lain belum ada alat tukar uang seperti halnya sekarang. Tetapi tentu hal demikian kita tetap kategorikan sebagai jual beli karena ada dua barang yang kemudian dipertukarkan ya. Yang satu sebagai alat bayar, yang satu lagi sesuatu yang diperoleh olehnya. Jadi ini dikatakan sebagai bentuk tertua atau tradisional. Dan kerap kali kontrak jual beli ini digunakan sebagai dasar bagi kontrak lainnya, sebagaimana yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Ada franchise, ada agensi dan seterusnya ya, sebagai bentuk-bentuk kontrak internasional lainnya yang bertumpu pada kontrak jual beli barang. Yang dimaksud dengan kontrak jual beli barang adalah the sale of tangible object for a specified price ya. Ini menurut William Fox mengenai definisi atas yang dimaksud dengan jual beli. Jadi dia mendefinisikan jual beli sebagai penjualan atas objek yang tangible dengan harga tertentu gitu ya. Sedangkan menurut Subekti, ini di dalam hukum perdata kalian mungkin sudah mempelajari juga bahwa jual beli adalah perjanjian di mana salah satu pihak menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya. Ya, selain jual beli yang kita pahami secara konvensional menggunakan alat tukar mata uang gitu ya, yang saat ini masih kita lakukan pada umumnya. Tetapi tadi telah disebutkan bahwa jauh sebelum itu telah ada mekanisme pertukaran yang disebut dengan barter atau juga counter trade. Tentu saja pertanyaan hukumnya adalah apakah barter dan imbal dagang ya. Istilah lain dari counter trade termasuk ke dalam jual beli. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan barter adalah tukar menukar barang sebagai pembayaran atas barang lainnya ya. Dengan kata lain, uh, pertukaran di sini berfungsi sebagai pembayaran, sebagai mekanisme pembayaran atas barang lainnya. Dalam pengertian Inggrisnya kita bisa memahami ia merupakan an exchange of one thing for another, which each thing serving as a payment for one another. Sehingga dalam hal ini sekurang-kurangnya ada dua hal ya yang atau unsur yang bisa kita garis bawahi, bahwa pertama transaksi berupa tukar menukar barang dengan barang lainnya itu satu hal, dan kedua transaksi tersebut tidak membutuhkan dalam tanda petik pembayaran, sebab tukar menukar itu adalah pembayaran itu sendiri gitu ya, seolah-olah tidak ada pembayaran tetapi sesungguhnya pertukaran itu adalah pembayaran itu sendiri. Dan karenanya tentu kita bisa simpulkan dari sini bahwa ini memenuhi unsur jual beli ya, sebagaimana tadi telah dipaparkan. Sedangkan yang dimaksud dengan counter trade atau imbal dagang adalah transaksi jual beli barang antara dua pihak secara berbarengan. Dalam hal ini misalnya saya beri ilustrasi, salah satu pihak katakanlah si A itu membeli barang, katakanlah barang X dari B dengan harga tertentu, katakanlah 10.000 gitu ya. Sedangkan sebaliknya si B ini membeli barang, katakanlah nama barangnya Y, dari A dengan harga tertentu, katakanlah 10.000 juga, sehingga memiliki nilai yang sama atau setara atau seimbang.
Jadi dengan kata lain, counter trade itu demikian ya. Jadi ada dua belah pihak misalnya yang kemudian melakukan pembelian terhadap satu sama lain dengan nilai yang sama atau seimbang. Dan mengenai counter trade ini kita menemukan soft law, sekalipun dia bukanlah hard law yang mengikat gitu ya, di dalam Uncitra Legal Guide on International Counter Trade Transactions sebagai salah satu pedoman hukum ya, soft law yang bisa memberikan tata cara lah bagi para pedagang yang ingin melakukan counter trade. Dan bahkan Departemen Perdagangan pun pernah mengeluarkan peraturan ya serupa yang berlaku secara nasional. Ya, kontrak jual beli ini bisa tadi ya bisa dagang tetapi bisa pula di bidang jasa, misalnya di bidang keuangan seperti financial services, perbankan atau asuransi dan telekomunikasi. Ini merupakan bidang-bidang yang menurut Profesor Holadov dinilai akan memiliki nilai transaksi yang melampaui perdagangan secara tradisional, yaitu perdagangan yang telah tadi kita bahas ya, termasuk terhadap barang. Jadi ini merupakan doktrin ya menurut Povala, bidang-bidang inilah yang akan mendominasi atau secara nilai itu melampaui bentuk transaksi dagang secara tradisional. Sebagai contoh adalah Contract for Engineering and Construction Services, yang dimana di dalamnya itu ada turnkey contract dan management contract ya. Oke, Contract for Engineering and Construction Services adalah kontrak untuk engineering itu teknik dan pembangunan pemberian jasa ya, jasa pembangunan termasuk engineering tekniknya. Dalam hal ini berarti melibatkan orang-orang teknik, katakanlah teknik pembangunan, teknik sipil gitu ya, dan seterusnya dalam konteks memberikan jasa pembangunan. Nah, di dalam konteks itu ada dua aspek, misalnya kontrak turnkey dan kontrak manajemen. Nah, yang dimaksud dengan turnkey yaitu adalah dikatakan kesepakatan mengenai an entire facility such as an electric power plant is built and placed in operation by a foreign company and the key to the project turned over to the host government of the purchasing company. Jadi kesepakatan ini tuh mudahnya bahwa ada pihak perusahaan asing yang melakukan memberikan jasa di dalam membangun sekaligus mengoperasikan gitu ya, mengoperasikan dalam hal ini katakanlah pembangkit listrik electric power plant, di mana setelah selesai dibangun dan dioperasikan, maka kunci terhadap proyek ini itu diberikan kepada host government, pemerintah penerima atau perusahaan yang membeli gitu ya, atau perusahaan yang membayarkan jasanya gitu kan. Ini yang dimaksud dengan turnkey contract. Ada pula yang dimaksud dengan manajemen kontrak, yaitu an agreement by which a host country can take advantage of foreign expertise without giving over valuable natural resources. Kesepakatan di mana negara tuan rumah gitu ya. Negara tuan rumah ini negara yang meng-hire katakanlah pihak asing atau perusahaan asing ya, di mana si perusahaan asing atau pihak asing ini dimintakan jasanya untuk melakukan misalnya dalam hal ini mengeksploitasi sumber daya alam gitu ya. Kemudian istilah internasional, saya sudah menugaskan kalian ya untuk melakukan perbandingan antara ICC Sale of Good dan apa itu perjanjian internasional lainnya ya, tentang apa objek yang diperbandingkan dan seterusnya. Maka dalam hal ini dalam konteks jual beli, saya setidaknya di sini akan mencoba membandingkan tiga konvensi internasional dan memahami apa yang dimaksud dengan istilah internasional dalam konteks jual beli ya. Pertama di dalam 1955 Convention atau the Convention on the Law Applicable on International Sale of Goods. Ya, yang dimaksud dengan internasional ini adalah unsur asing, sehingga jual beli internasional itu selama dia punya unsur asing maka dia memenuhi kaidah internasional atau memenuhi objek yang dimaksud gitu ya. Kita pahami bahwa unsur asing itu bisa macam-macam, bisa dari subjeknya, bisa dari objeknya gitu ya, bisa dari kedudukan atau domisili dan seterusnya, sehingga apabila kita memaknai internasional sebagai unsur asing maka tentu definisinya luas sekali ya.
Kemudian di dalam Konvensi Den Haag 1964 yang dimaksud dengan internasional itu ada dua unsur. Pertama syarat subjektif, di mana mesti para pihak ini memiliki tempat kedudukan di negara berbeda, katakanlah kedudukannya di Indonesia dan di Malaysia gitu ya. Kemudian syarat objektifnya ada benda yang melintasi batas nasional negara. Jadi tatkala melakukan jual beli mesti ada barang yang melintas batas nasional gitu ya. Jadi ada dua syarat ini yang harus dipenuhi, dan ini tentu berbeda dengan 1955 Convention yang hanya melihat unsur asing semata, dan ini pula berbeda dengan CSG 1980 di mana pengertian internasional dalam konteks jual beli di situ dipahami sebagai pertama para pihak tempat bisnisnya itu berada di negara yang berlainan. Oke, jadi tempat bisnisnya mesti di tempat yang berlainan. Kemudian dari hal ini diturunkan dua unsur ya. Pertama, kedua negara itu harus merupakan negara peserta, contracting states. Oke. Kemudian kaidah-kaidah HPI harus menunjukkan pemakaian hukum negara peserta. Jadi dalam konteks jual beli di situ memang harus eh, mereka itu menggunakan hukum negara peserta gitu ya dari sisi ISG ini, sehingga memenuhi kedua unsur ini gitu kan. Ya ini apa sekilas perbandingan mengenai konsep internasional yang dipahami dalam eh, perbuatan hukum jual beli ya, dalam tiga rejim hukum katakanlah yang memberikan definisi berbeda. Ya di dalam kontrak jual beli barang maupun jasa ada beberapa klausul kontrak yang kerap kali muncul. Setidaknya di sini saya tampilkan 6 aspek. Pertama, misalnya mengenai jenis dan kualitas barang, tentu tidak ada kontrak tanpa adanya jual beli barang, terutama tidak ada tanpa adanya objek ya. Objek yang dimaksud itu harus jelas, jenisnya apa, kualitasnya seperti apa, bahkan mungkin kuantitasnya berapa dan seterusnya ya, yang kemudian itu menjadi objek bagi konteks jual beli barang. Termasuk juga saya kira ini tidak hanya terbatas bagi barang ya, sebetulnya dalam jasa pun bisa ditentukan ya jenis dan kualitasnya, berapa lama, alat apa yang digunakan dan seterusnya. Itu yang bisa juga apa dicantumkan secara eksplisit dalam klausul kontrak ya. Kemudian mengenai klausul harga dan syarat pembayaran, saya kira ini juga penting dan kerap kali muncul di dalam kontrak jual beli, mengenai berapa harganya dan bagaimana cara pembayarannya, apakah diangsur, apakah tunai dan seterusnya lah ya. Kemudian klausul pengiriman barang ini menyangkut tentang bagaimana tempatnya di mana, tanggal berapa dan cara seperti apa di dalam melakukan pengiriman barang, juga kerap kali muncul di dalam klausul kontrak. Eh, Kemudian klausul peralihan risiko, umumnya risiko berada di penjual gitu ya. Selama misalkan terjadi kerusakan gitu, hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi apabila eh, pembeli belum melakukan pembayaran, maka bisa jadi risiko itu beralih kepada pembeli ya. Kemudian klausul pilihan hukum ini disepakati para pihak tentang bagaimana mereka ingin menentukan hukum yang mana yang akan diterapkan di dalam mengatur hubungan hukum jual beli yang mereka lakukan, dan termasuk juga klausul pilihan forum di mana mereka ingin menyelesaikan sengketa tatkala atau apabila terjadi sengketa hukum di antara mereka. Ya ini ya setidaknya 6 aspek inilah yang kerap kali muncul di dalam klausul kontrak jual beli. Baik, ya selanjutnya karena telah dipaparkan secara sekilas, maka tugas kalian adalah mencari contoh kontrak jual beli internasional barang satu contohnya, dan juga kontrak jual beli internasional jasa satu gitu ya. Jadi satu-satu aja. Silahkan kalian cari dan sedapat mungkin yang paling elaboratif ya, yang paling komprehensif, memenuhi klausul-klausul tadi. Demikian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.